Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham saya ya untuk trading tanggal 30 Januari 2026 di penghujung bulan Januari. Ya, dan saya lihat hari ini marketnya luar biasa teman-teman. Tadi pagi ya sempat halt, lalu akhirnya di sesi 2 ya sempat rebound dan bahkan IHSG-nya kalau saya nggak salah tuh sempat hijau ya teman-teman. Jadi bahkan bumi yang ARB-nya itu sampai 20-30 jutaan lot itu ada yang makan ya. Jadi ya hari ini udah menandakan mungkin saya berasumsi boleh ya, untuk beberapa saham ini udah jadi keluar tanda bahwa bottom-nya udah deket gitu ya. Mungkin nggak akan lanjut besok halt atau ARB sampai minus 8%-an bahkan 7%-an saya udah nggak yakin. Paling mungkin IHSG masih akan merah, tapi merah dalam rasa-rasanya besok sudah tidak gitu ya. Jadi mungkin besok saya udah bisa udah mau coba-coba pantau untuk lihat posisi gitu ya teman-teman. Jadi saya hari ini bikin konten karena ada saham yang udah saya watchlist dan ya beberapa saham yang menurut saya tidak ada korelasinya dengan MSCI dan ya terlihat market makernya udah mulai turun tangan untuk ambil bagian gitu ya. Jadi seperti gitu, disclaimer dulu kalau saya tidak mengajak ya menghimbau atau memaksa teman-teman beli jual. Teman-teman harus analisa ulang karena keputusan beli jualnya tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Saya hanya share saham yang berdasarkan analisa saya menarik. Ya ingat, tidak ada kepastian saham yang saya WL, yang saya watchlist itu naik. Jadi teman-teman bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Untuk saham Bakri saya pikir masih seru sih. Harusnya sih Bumi akan besok bangkit karena ada MG nyangkut gitu ya. Nanti saya bahas deh satu-satu. Cuman watchlist saya fokusnya masih akan di 3 saham ya, Elite, Bull, PTRO ya. Untuk saham Pak PP, PTRO pilihan saya karena data transaksinya menurut saya ini yang paling oke dan ini juga kandidat yang masih akan kuat ya terkait MSCI. Dan ya kalau seandainya kita dapat harga-harga saat ini dan besok dia mantul, saya pikir akan bagus untuk di hold ya karena ya menarik gitu ya. Seperti gitu kemarin by the way di YouTube membership juga saya nggak nge-share watchlist gitu ya, saya nggak nge-share watchlist karena ya kondisi marketnya juga kan lagi kurang oke ya ini ya. Ini saya sampaikan kemarin saya nggak nge-share ya. Nah gitu ya. Seperti gitu dan ya langsung aja pembahasannya. Yang pertama saya mention saham Elite. Kenapa Elite saya mention? Karena ini murni data transaksinya menurut saya menarik. Ada Excel di sini yang mungkin teman-teman sebagian besar menganggap Excel di sini adalah retail. Berialis oke, menurut saya ini retailnya mencurigakan karena porsi pembelian dia sangat besar. Dan ini secara teknikal, by the way saya masih belum tahu ya sentimen secara newsnya. Tapi kalau secara teknikal saya bisa katakan ini saham sebenarnya uptrend ya. Ini saham sebenarnya uptrend tapi ini terkena sentimen, ikut keseret sentimen MSCI yang mana saya rasa Elite ini tidak punya korelasi dengan MSCI dan ya dia ikut terkoreksi dan hari ini dia naik kenceng ya, naiknya 23% gitu. Dan data transaksinya menurut saya ini bagus ya. Kalau pakai konsep bandarmologi, akumulasi adalah pembelian dari sedikit pihak pembelian pembelian oleh sedikit pihak dari banyak pihak dan ini terreflek ya dari Blocksum ya. Menurut saya Elite oke lah untuk dipantau gitu ya menurut saya. Teman-teman yang lain Inet WiFi gimana? Menurut saya belum. Inet ini sebenarnya tadi saya lihat ada pantulan gitu ya, tapi ya jadi kurang begitu oke lagi karena melempem lagi. Nih. Oh. Mungkin kalau Inet di 356 ya, kalau break 356 mungkin udah jelek jadinya. Cuman makanya saya pilihnya Elite, yang kedua ini Bull. Ya, kenapa Bull? Karena yang pertama ini langsung lihat posisinya. Kemarin ini saham-saham Armada LNG gitu ya, ini naik kencang dan tanggal 14 keluar informasi bahwa Bull menambah armada. Ini jadi sentimen positif waktu itu di saham Bull gitu ya. Ditambah lagi ada lagi informasi bahwa tanggal 29 hari ini sore tadi ini ada informasi bahwa pengendali ya jual saham Bull ke Kingswood Union Corporation gitu ya. Saya langsung googling aja Kingswood
ini ownernya siapa sih? Jadi Kingswood Union Corporation ini adalah perusahaan investasi asing gitu ya, dan dia suka bertindak sebagai strategis dengan membeli saham dalam jumlah signifikan di beberapa emiten. Jadi ini akuisisi ya, pembelian gitu ya. Ini pernah dilakukan oleh si Kingswood di saham BNBR, Apik, dan ini ya PT Eksploitasi Energi Indonesia, apa tuh emitennya? CNKU juga pernah gitu ya. Dan ini dia lagi mau beli saham Bull. Berarti saya mencium adanya aksi korporasi sesuatu lah ya di saham Bull. Dan ini ya jujur mencurigakan sih. Saya masih belum tahu nih detailnya gimana. But ya data transaksi udah teman-teman harusnya udah ngerti ini Bull cakep ya. Chart daily. Nah ini periode kenaikan ini adalah ketika saham-saham pengangkutan ini ya, kapal-kapal itu pada gerak semua. Kalau teman-teman lihat waktu itu, ingat waktu itu SMDR ya, terus ada Humi, GTSI gitu ya, Bull juga termasuk, itu pada gerak semua gitu ya, saham-saham kapal-kapalan. Dan ya Bull juga jadi salah satu yang naiknya kencang waktu itu. Dan ini hari ini nih kemarin dia ikutan keseret sama isu apa, MSCI ya, di tanggal 28 kemarin dia ARB lock gitu ya. Hari ini dia sempat ARB lock ya, kalau saya nggak salah 416. Oh enggak, ARB-nya 416, sorry ini harga saat ini. Cuman tadi pagi dia low-nya itu di, sorry, 398. Iya, 398. Dia sempat low di 398, artinya tadi pagi juga sempat ARB. Saya nggak mantau, cuman saya ngeliat ini kok ada sesuatu ya dari balik informasi penjualan pengendali ya. Pengendalinya itu Delta Royal Sejahtera ke itu tadi ya, Kingswood ya. Jadi saya merasa ini ada something Bull ya. Data transaksinya sih ini normal distribution aja, tapi ada something yang fishy lah. Pokoknya ada sesuatu nih di sini. Saya merasa itu dan ya terkonfirm lah ya. Nanti kita coba lihat aja. Menurut saya Bull besok menarik untuk dipantau. Yang kedua nih sahamnya Pak PP, yaitu yang ketiga yaitu PTRO. Kenapa PTRO dipantau? Karena ya teman-teman ketahui ya bahwa isu ya tidak adanya inclusion MSCI di periode Februari ini langsung direspon sama regulator ya, OJK dan SRO ya. Jadi mereka sudah bahkan dia ini ada poin ketiga yang menurut saya menarik. SRO akan terbitkan aturan free float minimum 15% dalam waktu dekat yang akan berlaku bagi emiten IPO maupun emiten existing. Dengan emiten yang tidak bisa memenuhi akan diberikan exit policy. Ini exit policy-nya saya masih belum tahu apakah ini harus gimana nih, pakai nominee kah atau gimana nih caranya nih. Harus dipaksa jual kah gitu kan, yang masih belum free float 15%. Ini artinya sebenarnya saya cukup happy juga ya sama regulator karena dia ngambil langkah yang cukup cepat gitu ya. Karena kalau enggak jujur ini ngeri teman-teman. Kalau sampai MSCI itu downgrade ya, dia itu saham-saham big cap itu bakal semakin rontok gitu ya, dan resikonya saya pikir bisa jadi berbahaya. Dan ya ini PTRO adalah salah satu saham yang digadang-gadang akan masuk ke MSCI standar ya atau global ya, dari sebelumnya MSCI small cap ya. Jadi makanya kalau teman-teman paham ini kenapa sih PTRO naiknya kencang banget gitu di periode ini, ya tujuannya sebenarnya dia naiknya bertahap gitu ya untuk menghindari volatility itu, pergerakan volatil itu ya. Jadi dia naik terus, dan ini kemarin setelah keluar informasi di tanggal 28 pagi ya, dia langsung ARB. Hari ini juga sempat sentuh dia punya ARB dan bangkit gitu ya. Cuman by the way ini teman-teman saya mau sampaikan aja, ini sampai TRO ini turun dalamnya bukan ketika pengumuman keluar ya, bahkan dia udah turun 1, 2, 3, ini 4 candle sebelum ada informasi MSCI, ini PTRO udah turun gitu, harganya dalam ya. Jadi ya ada pelaku pasar yang mungkin tahu informasi kah atau ya apapun itu, dia udah tahu duluan ya, akhirnya dia exit. Dan ya posisi saat ini adalah posisi sideways terakhir di periode Oktober ya.
Waktu itu periode Oktober ini sideways di area sini dan rasa-rasanya ini udah jadi bottomnya si PTRO. Dan kalau si OJK dan SRO ini yang regulator yang melakukan apa aksi untuk negosiasi ya merespon pengumuman MSCI ini berhasil nantinya, ya artinya si PTRO ini pasti saya yakin Pak PP akan tetap melanjutkan dia punya rencana untuk masuk ke MSCI standar ya atau global ya standar ya namanya. Saya koreksi ya kalau saya salah. Dan by the way di harga saat ini dia punya upside 72% dari last all time high-nya dia di 12 ribuan. Oke, ini upside-nya tinggi banget. Ini artinya udah bottom gitu ya. Saya suka dan ya besok saya akan watchlist gitu ya. Cuman strategi trading saya gimana? Saya masih strategi trading saya tidak akan terlalu agresif, itu satu. Yang kedua, saya tidak akan hold barang lama. Karena yang saya yakini adalah penurunan ini ya ISG ini kalau seandainya penurunannya normal harusnya nggak akan langsung naik lagi, akan balik lagi naik gitu ya, karena harusnya dia ada periode-periode konsol atau sideways-nya dulu gitu ya. Ini IHSG hari ini sempat halt dan akhirnya dia cuma minus 1% ya. Dan ini foreign outflow-nya masih gede 5,1 dan foreign outflow masih didominasi sama saham-saham banking. Jadi ya jujur saya juga punya kekhawatiran jangan-jangan ini isu mengenai MSCI di saham-saham big caps ini akan terjadi di rebalancing periode Mei ya. Ini karena saham-saham big caps ini kan juga masuk di top konstituennya, apalagi BBCA top konstituennya MSCI gitu ya. Dan dia masih kena outflow bahkan hari ini 2,05 T. Ini 2,49 naik sahamnya karena lokal, mungkin fund lokal yang menyerap gitu ya, yang beli buangannya dari foreign. Gitu. Dan mungkin Bumi saya mau bahas sedikit Bumi sahamnya Pak Bakri. Saham Pak Bakri rata-rata masih kurang sih ya menurut saya ya. Yang mungkin akan menarik untuk dipantau menurut saya Bumi. Alasannya kenapa? Karena hari ini tanggal 29 dia bangkit nih teman-teman. Dan salah satu big player dari MG gitu ya yang saya kagumi, salah satu sosok keren lah menurut saya. Ya dia info bahwa dia beli tuh ARB-nya Bumi dan ini terkonfirmasi ya. Dia beli average-nya itu di 254 dan dia jual di 256. Total penjualan dia itu 72 juta lot ya. Dan ini dia masih punya barang. Oke. Ini cuan, hari ini cuan tebel dia nih. Karena ini teman-teman kalau ngelihat dia average buy-nya 254, average sell-nya 256, mungkin teman-teman beranggapan ini cuman satu tick gitu ya. Tapi ini teman-teman lihat value-nya ya. Ini value satu tick dari angka ini tuh gede banget gitu cuannya. Cuan luber beliau. Kalau cuman McLaren kayaknya kebeli deh. Tapi ya itu saya nggak mau terlalu masuk ke situ. Yang saya tahu MG-nya masih tetap punya barang 8,6 juta lot gitu, sekitar value-nya sekitar 200 miliar. Jadi dan dia punya average 254. By the way, closing si Bumi ini kembali ARB. Tekanan jualnya masih luar biasa besar. Siapa sih yang ngejual? Foreign. Ya, kalau kemarin teman-teman mungkin ke Gocek sama Broksum, Bang kemarin Bumi kok Broksumnya foreignnya nggak jualan. Iya karena dia kalah cepat sama ini gitu ya. Sorry. Kalah cepat sama fund-fund lokal gitu ya. Yang buang barang langsung cepat gitu ya, gede gitu ya. Nah ini BB, CCMG ini kan buangnya gede-gede ya. Seperti gitu dan ya jadi ini sebenarnya juga menurut saya oke Bumi untuk dipantau. Cuma syaratnya dia kalau seandainya dia merah dalam lalu ada rebound di situ bisa untuk di scalpingin ya. Cuman saya sih nggak mention karena saya yakin banyak penonton saya yang nonton konten saya tuh belum ngerti juga soal scalping. Jadi ya tetap hati-hati aja ya. Tapi satu yang pasti top bayarnya si Bumi hari ini tanggal 29 ya ini posisinya floating loss nih. Kalau dia mau exit ini 8 juta lot ini ya harus dibuang ke retail. Caranya adalah dengan kerek naik dulu by logic ya. Harga closing 250 dia punya average 254 ya. Ya. Jadi ya harus dikerek naik gitu ya. Makanya seandainya Bumi besok opennya gap down dalam dan rebound, ini enak untuk di scalpingin. Ini menurut saya ya. Seperti itu. Jadi ya udah mulai trading saya pribadi ini saya mulai tipis-tipis Elite Bull, PTRO sama Bumi. Ya mungkin Bumi tadi saya udah jelasin ya cara main saya tuh akan tunggu dia gap down dalam pada saat opening lalu ada rebound. Ada yang nge-HK. Nah di situ saya ikut. Acuannya 250 harganya ya. Acuannya pakai technical di 250 harga level krusialnya. Jadi kalau seandainya dia opennya itu turunnya dalam, let's say misalnya pre-opening dia turunnya dalam.
let's say misalnya turunnya 228 atau 230-an gitu. Nah, ini menarik nih, bisa ada spread sekitar 3-5% mungkin bisa ya kita ambil ya gitu. Tapi ya again masih tetap beresiko marketnya, menurut saya tetap hati-hati aja. Gak usah terlalu agresif dulu. Ya buat yang udah ngerti ya silahkan sih gitu ya. Menurut saya sih masih belum ya, karena saya masih belum clear data transaksi dari emiten-emiten yang hari ini manggung ya. Saya pikir itu terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.